dibicarakan terkait pertemuan rencana pertemuan para presidennya? Ya bisa saja, tapi kelihatannya kok nggak mungkin. Kenapa Pak? Nggak tahu. Kalau Kelihatannya, yang kemungkinan nggak bisa datang siapa mungkin Pak? kelihatannya kok nggak mungkin. Udah. Kenapa bisa kelihatan tidak mungkin? Apa dilihat dari Danantara kemarin Pak? Kan Udah jawabannya. soalnya belum disayat nggak Pak? Makasih Pak. Respect banget ini. Kasih Pak. Gua yang geli. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Agit. Barusan ada wawancara ya. Jadi wawancara ini sebelum Pak Prabowo mengunjungi Ibu Megawati. Jadi ditanya nih oleh para wartawan, pertanyaan itu apakah ada rencana pertemuan para presiden. Nah dalam konteks ini kalau kita pikir nih yang wartawan nih nanya gimana sih gitu ya. Para presiden. Presiden kan cuma satu saat ini Pak Prabowo. Mungkin ya kita ganti konteksnya para mantan dan presiden gitu ya. Jadi ada 4 ya di sini, yaitu Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Penjelasan Pak Jokowi dalam hal ini mengatakan kalau ya bisa saja, tapi kok kayaknya nggak mungkin. Jadi prediksinya itu kalau dengan caranya berbicara, kemudian gaya ngomongnya itu lebih ke tidak mungkin timbang ini akan terjadi. Tapi apa yang terjadi kita cek ya videonya. Prabowo yang informasinya sudah ketemu kemarin, tanggapannya Pak? Ya tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih satu suasana lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik. Untuk kebaikan negara sangat baik. Pak Jokowi, kemarin Pak Jokowi bilang kalau presiden-presiden sebelumnya belum tentu bisa berkumpul. Kalau melihat setelah pertemuan ini gimana Pak? Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Nah demikian teman-teman ya penjelasan dari Pak Jokowi yang akhirnya setelah prediksinya ini dikatakan gagal ya karena pernyataan beliau saat itu adalah ya bisa saja tapi kayaknya kok nggak mungkin, jadi lebih besar nggak mungkin ya. Ini yang ditanyain akhirnya bersama wartawan tuh gimana nih, yang akhirnya ya itu bagus gitu, kalau bisa ketemu itu lebih bagus lagi. Oke, dalam hal ini Pak Agit akan membahas dalam konteks mantan presiden gitu ya. Jadi yang mungkin dimaksud Pak Jokowi yang tidak mungkin itu tanda petik adalah Pak SBY, Pak Jokowi dan Bu Mega. Jadi antara Pak SBY dan Bu Mega atau Pak Jokowi dan Bu Mega. Nah, mungkin arah pembicaraan persepsi Pak Jokowi itu arahnya ke sana. Kenapa ini tidak mungkin? Ini dasarnya besar sekali gitu. Dasarnya adalah yang pertama yaitu menyakiti hati Ibu Mega ya. Bu Mega ini pernah tersakiti lah ya dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi dalam hal ini tidak mengungkapkan alasannya ya. Dalam hal ini kita cek dulu ya. Cek dulu tentang Pak Prabowo dulu hubungannya dengan Bu Mega. Pak Prabowo dengan Bu Mega dulu adalah partner sebetulnya, yang artinya pada Pak Prabowo kasus di 98 yaitu kasus hak asasi manusia yang akhirnya membuat beliau hengkang dari Indonesia dan ke Amerika, kemudian juga nggak dapat kewarganegaraan, terus pindah ke Yordania yang mendapat hak kewarganegaraan istimewa. Nah ini kan akhirnya yang menarik kembali itu Bu Megawati. Kenapa Bu Megawati ini menarik Pak Prabowo? Karena
musuh-musuh politik pada saat itu adalah musuh-musuh politik yang sama. Jadi Bu Mega ini dengan Pak Prabowo, ya, konsep politiknya gitu pada saat itu ya, itu mempunyai musuh politik yang sama yang akhirnya ditarik kembalilah ke Indonesia. Kemudian Pak Prabowo dan Bu Mega ini di 2009 ya itu pernah mencalpreskan, jadi Bu Mega ini jadi capres, Pak Prabowo jadi cawapresnya ya. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo dengan Bu Mega ini itu belum ada istilahnya kontak yang menyakiti Bu Mega. Kalau kita cek ya ke Pak SBY dulu ya, Pak SBY ini di 2001 dulu mendirikan Partai Demokrat dan masuk dalam kabinetnya Ibu Mega, yaitu kabinet gotong royong. Yang pada saat itu waktu pada pengangkatan menjadi menteri, itu Bu Mega sudah dinasehati oleh para kader PDIP supaya jangan mengangkat Pak SBY karena ini adalah mantunya Pak Sarwoedi yang pada zaman Soekarno, Pak Sarwoedi ini sering bertentangan dengan Bung Karno. Nah, dengan dasar itu kader partai PDIP menyarankan jangan dipakai. Tapi Bu Mega tetap bersikeras menggunakan Pak SBY sebagai Menko Polhukam saat itu. Dan apa yang terjadi teman-temannya? Pada suatu rapat kabinet ya, Pak SBY ini tidak diundang. Alasannya Bu Mega pada saat itu adalah karena Pak SBY ini sibuk ngurusin politik atau sibuk ngurusin partai Demokratnya, nggak ngurusin negara lah, maksudnya nggak ngurusin apa yang diperintahkan oleh Bu Mega. Jadi beliau tidak diundang hadir pada rapat kabinet. Yang kemudian ini membuat SBY sakit hati ya, akhirnya ceritalah kalau dia tidak diundang pada rapat kabinet berkoar. Dan apa yang terjadi, suami Bu Mega pada saat itu yaitu Taufik Kemas, nah ini ngomong ke SBY, lo jangan kayak anak kecil, kata-kata seperti itu. Kalau memang ada masalah ngomong langsung ke Bu Mega. Ya ini pun kalau menurut Pak Git, perkataannya almarhum Taufik Kemas ini juga sifatnya politis juga gitu. Yang artinya ini dimanfaatkan lah oleh Pak SBY. Seperti dalam tanda petik itu ya playing victim lah, seperti orang yang disia-siakan seperti itu. Yang akhirnya beliau mengikuti kontestasi pemilu atau cawapres dan cawapres ya. Pada saat itu dia berpasangan dengan Yusuf Kala, SBY Yusuf Kala. Intinya pada saat itu Pak SBY menang dan diangkat menjadi presiden 2004-2009. Disinilah letak sakit hatinya Bu Mega gitu. Jadi Bu Mega ini sampai sekarang nggak mau ketemu dengan SBY. Nah kita langsung beralih nih teman ke Pak Jokowi ya. Nah, Pak Jokowi yang kita tahu beliau adalah kader PDIP dulu yang dari wali kota kemudian gubernur dan jadi presiden itu didukung oleh PDIP. Nah pada saat 2024 pemilu kemarin ya teman-teman tahu sendirilah, yang artinya Pak Jokowi itu membelot ya, mendukung Pak Prabowo dan putranya Gibran. Nah ini juga sangat melukai hati Bu Mega, apalagi sekarang dengan ada kasusnya Hasto ditangkap KPK, ini Bu Mega tambah luka banget. Jadi perkataan Pak Jokowi tadi yang dimaksud itu bukan pertemuan antara Prabowo dengan Bu Mega. Dengan dasar sejarahnya seperti itu. Jadi nggak mungkin gitu ada pertemuan SBY dengan Bu Mega atau Pak Jokowi dengan Bu Mega. Nah kalau Pak SBY dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga kan nggak ada masalah di situ. Yang bermasalah sini dengan Bu Mega. Artinya Pak Jokowi dengan Bu Mega, Pak SBY dengan Bu Mega. Kalau Pak Prabowo di sini bisa menggandeng semuanya. Dan itu terlihat ya kemarin Pak Prabowo menyambangi Bu Mega. Ya katakanlah ini silaturahmi, tapi
diwawancara itu dari Dasko, kemudian Pramono Anung, nggak ada yang mau jawab. Jawabnya itu cuma kebanyakan ngobrol empat mata yang diperkirakan obrolan mereka antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini sekitar 1,5 jam. Yang diobrolin apa juga nggak ada yang tahu dalam hal ini. Ya paling pengamat politik hanya mengira-ngira saja, artinya ingin mengajak Bu Mega masuk ke dalam pemerintah. Banyakan yang seperti itu ya, apalagi itu kalau istilahnya negosiasi politiknya paling ke sana selain obrolan-obrolan yang lain. Oh iya, ada yang lupa tuh Pak Git. Saya ingat Pak Git waktu itu pas lagi masih jadi presiden, Pak Jokowi juga pernah menyambangi Sultan Habib X ya di Jogja ya pada saat ada perang dingin dengan Bu Mega lah gitu. Yang Sultan juga ngomong sendiri ya pada wartawan gitu, mengatakan kalau tolong Pak Jokowi jangan menyakiti hati Bu Mega. Itu aja sih pesan Sultan gitu. Tapi kalau dilihat sekarang dengan pernyataan beliau, ini jelas Bu Mega tersakiti. Artinya ya nggak mungkin ini ketemu nih, Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan kita berharap ada lampu hijau lah untuk mereka bertemu dan membangun bangsa ini. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini. Yang dimaksud oleh Pak Jokowi ya dalam pikirannya melalui Pak Git itu adalah pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, kemudian Pak SBY dengan Bu Mega. Nah ini soalnya kalau yang Pak Prabowo ya sudah terlihat jelas gitu, Pak Prabowo ke Bu Mega oke, ke Pak SBY oke, apalagi ke Pak Jokowi pasti oke. Wong anaknya masih jadi wapresnya dan masih banyaklah menteri-menteri dalam tanda petik istilahnya titipan Pak Jokowi. Kalau soal isi bahasan empat mata itu belum ada yang mengungkapkannya. Artinya kalau ditanya ke Pramono Anung jawab bilang tanya Bu Mega langsung gitu. Nanti juga Bu Mega akan jelaskan. Begitupun dengan Dasko ya, Dasko ditanya wartawan juga jawabannya itu. Nanti Pak Prabowo yang akan menjelaskan. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.